Businessman Opinion. Kami buka kembali segmen Businessman Opinion. Kompas menulis, Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin mengatakan pemerintah saat ini sedang fokus mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Sehingga Cak Imin meminta masyarakat kelas menengah sabar dulu menunggu target tidak ada lagi kemiskinan ekstrim, baru pemerintah akan menghadapi yang rentan miskin atau kelas menengah. Apa komentar Anda? Di 5918877 WhatsApp call di 0816924924. Nih, PTKP itu dianggap itu sebulan itu biaya minimum ya, 4,5 juta kali 12 bulan berarti 54 juta. Dan dia single itu tetap dia dianggapnya dia butuh sewa atau dia kontrak, atau misalnya dia punya rumah sendiri, dia perlu bayar PB, dia perlu bayar biaya keamanan, atau misalnya kalau ada ya, dia perlu bayar listrik kalau misalnya kontrak. Dia anggapannya begitu. Nah, begitu dia menikah, kan ada tambahan tuh. Tapi kan istrinya nggak nanggung ini kan, nggak nanggung biaya sewa rumah, biaya listrik, keamanan atau PBB kan nggak nanggung gitu. Jadi dianggapnya ada tambahan pendapatan tidak kena pajak. Dia kan ada beban. Nah, bebannya apa? Minimal kita anggap aja makan deh. Makan itu kalau dihitung dari PTKP kenaikan 4,5 juta itu per tahun loh. Jadi sehari itu cuma 12.500. Dianggap itu istri itu makan cuma perlu 12.500. Saya justru malah itu kan dari yang angka yang tadi bilang miskin itu sehari 20.000 kan, bulan 600.000, jadi bagi 30 jadi sehari 20.000 kan. Justru saya mengaju agar dinaikkan, malah ditambahin lagi ke yang awal PTKP yang suami itu. Kenapa? Karena kenapa suami itu gede? Ya karena dia kan nanggung semua itu. Misalnya saya rumah berapa, 20 juta, ya, atau saya apartemen berapa belas juta. Soal istri kan tak perlu nanggung lagi, makanya dia gede PTKP-nya. Tapi untuk kenaikan biaya istrinya itu cuma dihargai 4,5 juta per tahun. Sementara dia bilang miskin itu sebulan 600.000, berarti setahun itu 7,2 juta. Kok dianggap itu orang makan itu masih di bawah 7,2 juta, yang miskin aja 7,2 juta. Belum kita bilang ngomong sampo lah, apalah segala macam. Biaya kan banyak ya yang harus dibeli. Ya. Jadi dia miskin aja anggap aja 7,2 juta, berarti itu kalau mau ditambah satu orang ya nggak mungkin lah 4,5 juta gitu loh. Jadi bukan masalah itu digabung sama suaminya udah nanggung banyak. Tapi untuk membiayai satu orang itu hidup aja udah nggak masuk kalau ukurannya itu 600.000 per bulan gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi saran saya mau menambah PTKP malah dianggap udah gede nih, udah ada 54 juta. Saran saya mau menambah PTKP malah dianggapnya salah. Nah, jadi perlu dirundingin dulu asumsinya mau kayak gimana. Saya mau nambahin lagi nih, kalau istrinya bekerja harusnya PTKP-nya nggak 54 juta loh. Iya. Karena kan dianggapnya dia tinggal di rumah yang sama. Biaya sewa sama, harusnya PTKP di bawah itu. Tuh kan makanya jadi ribet kan. Iya. Nah ini tergantung asumsi aja gitu. Saya mau menambahin PTKP malah dibilang salah. Itu aja makasih. Iya, menurut saya kemungkinan pemerintah menurunkan nilai standar pendapatan tiap bulan dari rakyat yang cukup untuk satu keluarga. Itu jadikan patokan untuk menghitung ya pendapatan kena pajak, hidupnya ya layak lah, dan lain-lain. Itu kesimpulannya kan seperti itu. Ya contohnya 600.000 per bulan, 300.000 per bulan. Kira-kira di zaman sekarang untuk suami istri yang punya anaknya sekolah, itu cukup tidak? Kurang. Iya, kurang. Jawabannya paling nggak jutaan kan. Misalnya 2 juta, 3 juta
per bulan itu yang paling minim. Kebutuhan sekarang sudah meningkat. Lalu kalau anaknya lebih dari 1, bagaimana? Ada yang sekolah, ada yang kuliah, apalagi? Kan otomatis butuh misalnya 6 juta, 7 juta, 8 juta per bulan rupiah. Walaupun kena pajak atau tidak kena pajak. Yang sesimpel itu saja. Ini sudah jauh dari nilai yang sebenarnya dibutuhkan rakyat untuk sebulannya, untuk pendapatan satu keluarga dari pendapatan. Jadi standar-standar yang rendah itu dipakai. Agar apa? Agar kelihatan kemungkinannya rakyat tuh banyak yang makmur. Jadi bertolak belakang dengan survei Bank Dunia tahun 2023 bulan Agustus, bahwa 60% rakyat Indonesia atau 194 juta orang itu kategori miskin. Itu masih kepakai mungkin sampai zaman sekarang. Atau bahkan mungkin bertambah banyak jumlahnya jadi 200 juta orang lebih. Karena PHK massal ada terus setiap tahun. Angkatan kerja baru 3 juta sampai 4 juta rupiah, 3 juta 4 juta orang rata-rata. Dan kita tahu pengangguran kalau di total ya masih 10 jutaan orang ditambah angkatan kerja baru dan lain-lain. Kemungkinan seperti itu. Itu yang tersurvei. Yang tersurvei kemungkinan lebih banyak lagi, bisa puluhan juta orang. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini tidak berdasarkan realita yang ada, berdasarkan kenyataan aja. Kenyataan sekarang ini rakyat susah. Jadi itu duit dari mana lagi? Dan juga standar uang penghasilan uang 600.000 itu dapat apa? Itu jangan omong-omong aja. Jakarta ini kalau nggak gaji 6 juta minimal itu udah bisa makan. Nggak bisa ini mas. Apalagi punya anak. Sekarang aja kontrak ini, kontrak rumah, kos, kos-kosan itu 1,5 juta per bulan. Itu luar biasa. Sekarang kontrak-kontrak rumah di komplek-komplek itu 55 juta setahun atau 65 juta. Harga jual itu bisa 2,5 miliar, 3 miliar. Itu realitanya begitu. Kalau ukuran Jakarta ya, Jakarta ini bukan ibu kota sekarang. Jakarta ini Jakarta global. Kita nggak punya ibu kota. Karena kita nggak punya ibu kota. Ibu kota kita nggak jelas di mana. Iya. Sampai sekarang. Nah ini jangan ngomong-ngomong. Itu duit dari mana? Apa mau utang lagi? Sekian triliun. Jadi Pak Muhaimin ini jangan gampang ngomong kalau di publik. Orang pikir banyak, cuman yang kritis, yang bisa berpikir lebih rasional, orang Indonesia itu diperkirakan cuma 20% dari 100%. Yang lain ikut-ikut aja, jadi follower aja, pengikut aja. Tapi yang kritis itu cuma 20%. Tapi 20% itu jangan dibohongin lah. Karena sekarang ini orang banyak berpendidikan tinggi. Ya, makasih. Iya, ini ngomong bagaimana mengentaskan kemiskinannya. Menurut saya nggak ada yang dilakukan pemerintah. Dari dulu sampai sekarang begitu, makanya Indonesia miskin terus. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, karena pemerintah tidak melakukan sesuatu, hanya membiarkan begitu saja. Ya, yang saya bilang tadi, makanya makin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya heran itu yang dikatakan ada program. Saya nggak lihat ada program apa ya dari pemerintah untuk mengentaskan mau sampai kemiskinan ekstrim sekalipun gitu. Apa yang bukan cuma menganggap. Ya yang didefinisikan orang miskin itu apa dan miskin ekstrim itu apa, gitu kan? Jelas, ya cuma taraf bagaimana memenuhi kebutuhannya kan. Baru tahap pembagian bansos, gitu ya. Iya kan, iya memenuhi kebutuhannya aja kan. Kalau dia nggak bisa memenuhi sama sekali gitu kan, kalau dia jadi ekstrim gitu kan. Tapi bagaimana pertanyaannya masyarakat miskin itu bisa memenuhi kebutuhannya? Itu pertanyaannya kan, bagaimana? Kalau pemerintah punya program itu dengan segala macam itu yang namanya bantuan, mau itu MBG, mau itu BLT, mau segala macam. Maaf ya, itu tidak akan pernah mengentaskan kemiskinan. Karena memang punya duit yang banyak, gitu, duit yang banyak.
Kan yang miskin ini karena dia tidak punya penghasilan, Mas Anda, benar? Penghasilan kecil, makanya itu kan yang definisi itu kan. Kalau dia penghasilannya sangat kecil atau nggak ada penghasilan, ya dia ekstrim sekali miskinnya. Jadi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dasar-dasar aja, untuk makan. Tinggal mungkin untuk ya kamar mandi yang layak gitu kan, sanitasi gitu kan, air bersih aja, jangan-jangan dia mandi di kali gitu kan, di kali yang air hitam gitu kan. Rumahnya aja mungkin dibikin dari kardus itu di pinggir kali gitu, karena nggak punya tempat yang layak. Nah, seperti itu rakyat. Kemudian pemerintah mau bagaimana menghilangkan itu? Mau dikasih itu makanan itu MBG, mau dikasih BLT, sangat nggak bakalan selesai. Gitu. Berapa banyak uang pemerintah? Sekarang MBG-nya aja sebenarnya itu kan hanya memindahkan pos. Ada yang dimiskinkan untuk itu, yaitu pendidikan yang dimiskinkan. Justru ini berbahaya. Sepanjang dikebiri itu dana pendidikan kita itu buruk sekali. Dan jangka panjang justru ini akan memiskinkan. Saya bilang, nah, lebih bahaya lagi. Sudah diambil dari pos pendidikan itu 2/3 itu memperkaya ya pejabat dan lain-lain, semua pengusaha yang dompleng ke dalam MBG itu kan 15.000, hanya 5.000 rupiah saja yang makanan itu, 10.000 menguap. Berbagai macam pemborosan yang dilakukan BGN itu, beli kaos kaki lah, beli motor lah, beli inilah, beli itulah gitu ya. Jadi kembali lagi saya bilang, pengentasan kemiskinan hanya bisa terjadi kalau rakyat itu diberdayakan. Nah, kenapa mereka miskin, Santo? Ya, mereka nggak punya pekerjaan. Gitu. Mereka nggak punya pekerjaan. Bagaimana bisa punya pekerjaan? Mereka nggak punya pendidikan. Itu lapangan pekerjaan nggak ada. Jadi kalau pemerintah mau bila ada program membahas kemiskinan itu, rakyat itu harus dikasih pendidikan yang baik, keterampilan yang baik, sehingga dia bisa bekerja. Bagaimana dapat pendidikan dan keterampilan baik kalau sekolahnya saja yang dibilang 9 tahun gratis? 9 tahun iya benar gratis kan? Oke. Tidak bisa. Kalau swasta lebih banyak dari negeri. Itu menunjukkan bahwa pemerintah itu nggak sanggup memberi pendidikan yang gratis itu. Kalau benar sanggup, itu 9 tahun sampai SMP nggak ada tuh swasta semua itu. Ya kan? Ya, orang-orang di kampung itu banyak nggak bisa sekolah karena negeri nggak bisa nampung. Kemudian mereka nggak ada duit, muka swasta kan harus bayar. Pendidikan aja nggak dibenahin. Ya, kemudian mengharapkan mereka ada keterampilan. Nah, pendidikan sudah dibenahin pun ada tugas satu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, orang terampil Mas Anda, kalau nggak ada pekerjaan, ya nganggur juga dia. Nganggur ini loh karena nggak punya penghasilan kan. Jadi kalau pemerintah benar, ya nggak ada program, itu yang harus dibenahin. Bedakan masyarakat, bukan dikasih ikan itu, dikasih MBG, dikasih BLT. Tujuan sesaat, gitu ya. Saya bilang, mereka tetap nggak punya pekerjaan kan Mas Anda. Cuma dikasih duit, tetap punya pekerjaan. Ya iya ada duit, dia bisa beli makanan hari ini, tapi besok di mana? Jadi saya kalau pemerintah bilang mau ini bertahap, basminya yang ekstrim dulu, miskinnya baru yang miskin, baru yang menengah, nonsen itu. Ada program itu. Oh Mas Anda, ini yang saya Mas Anda pikir mana ada program apa yang saya bilang tadi? Buruk sekali saya bilang. Banyak dana yang dibuang-buang percuma gitu. Ya seperti kata Adam Smith ya, mengenai tanggapan mengenai omon-omon si Tong Imin ini nih. Ya, tidak ada seni yang paling tepat yang bisa dipelajari oleh pemerintah kecuali seni menguras uang dari kantong rakyat. Itu bapak ekonomi dunia tuh ya, Adam Smith. Makanya juga paralel dengan pernyataan Aesop ya. Aesop ini penulis fabel ya, dia sebenarnya budak Yunani dulu.
Dia juga mengatakan kita menghukum maling-maling kecil ke penjara, namun mengizinkan maling-maling besar bekerja di pemerintahan. Itu sudah 2.700 tahun ya, tapi relevan ya. Ya hari ini. Jadi saya kira begini ya, pemerintah coba deh korek kuping atau ke dokter THT deh ya. Kalau memang ini ya berobat gitu loh. Apa yang disuarakan oleh kita ini ya, para netizen ya kan, suara keluhan dari mau apakah miskinnya menengah, apakah miskin miskin ekstrim, apakah miskinnya turun-temurun, apakah miskin apa, ya itu nggak usah mengkategorikan seperti itu ya, karena seperti mereka seperti seolah-olah berbuat sesuatu gitu, tapi nggak ada faedahnya gitu. Jadi seperti kalau kita mau bilang ini, tetaplah bernafas meskipun kau tidak berfaedah, gitu loh. Ya. Jadi saya kira kurang-kuranginlah statement-statement konyol seperti ini ya, bagi pemerintah jika ada yang mendengar. Cuman yuk kan kita iklan Toyota kan udah jelas, kami memberi bukti bukan janji, ya kan, bukan fantasi, yang penting bukti. Apa yang telah kau lakukan gitu, nothing gitu ya. Itu aja, terima kasih Pak Anto. Bahaya lah, kemiskinan ekstrim mau diturunkan ke anak cucu kan repot. Repot kan? Iya, oke. Bukan dihilangkan, diturunkan. Kita turun ke anak cucu dong Mas Anto. Waduh, bahaya Pak. Malah makin melebar ya. Kan menurunkan, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan udah nggak ada berarti. Kalau menurunkan, turun ke anak cucu, turun temurun dong gitu ya nggak? Negara ini kalau selevel menteri Menko kalau ngomong begitu, rakyat boleh nggak? Yang kelas menengah ini kan banyak bayar pajak. Oke, karena pemerintah lagi mau sibuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, jadi pemerintah fokus aja dulu, kita rakyat menengah, sementara nggak usah bayar pajak dulu juga. Gitu dong. Iya Mas Anto, ibaratnya punya anak yang ngeluarin uang banyak, terus dibilang nanti aja lu ya, kan kelas menengah bayar pajak. Oh iya. Dipencet dengan pajak. Kelas menengah paling parah, mereka suffer. Jadi yang udah keluar, ibarat di keluarga punya anak yang biayai rumah termasuk gede, terus dibilang ya udah, gue nggak perhatiin lu dulu ya, gue perhatiin yang lain. Gimana itu rasanya yang ngeluarin uang pasar? Sakit hati. Jadi bilang ya udah deh, di gue juga gue nggak bayar pajak dulu deh ya, gitu ya nggak. Jadi sementara biar fokus dulu deh, karena kan logika cacat kita harus counter dengan cacat juga dong. Kecuali kalau benar, mana ada sih statement-statement kita hatiin dulu. Nggak bisa lu kerja, oke, karena lu hanya mengalihkan ini, ya udah lu digaji separuh dulu ya, mau nggak? Kan itu tugas lu, kerjaan lu. Kok lu ngerjainnya milih-milih? Kan gitu Mas Anto, betul nggak? Lalu kerja, terus lu ngomong sama bos lu, nanti ya, gue kerja yang ini dulu, yang itu nggak gue kerjain. Bisa nggak Mas Anto? Mana bisa, besok dipecat lu. Kalau bos kasih, nih kerjaan segabung, lu bikin nih proposal 10, terus dari 10 proposal ada yang ke company besar, ada yang ke company kecil, terus lu bilang
saya fokus dulu ya ke company yang kecil, yang istilahnya saya mau urusnya yang kecil dulu. Kalau bikin proposal yang ke perusahaan gede ribet. Gimana Mas Anton? Ya besok lu gak usah ngantor. Atau besok kata bos, gaji lu gue potong dulu ya setengah. Nah lu kerjanya begitu. Oh menteri ratusan cuy, ngapain aja ya? Tapi gue hari ini ya Mas Anto ya, nonton video, malu lu Pak Presiden. Apakah MBG bermanfaat? Tidak. Ada kan videonya? Aduh malunya. Malu. Saya juga bingung. Saya mah sedih, Anto. Kok Presiden ya satu sisi dipermalukan, emang bukan dipermalukan, mempermalukan diri sendiri malah menurut saya ya. Buruh bisa berteriak sampai begitu tidak, lalu dia denial. Dia masih menganggap buruh itu bilang tidak, itu dia masih ngotot dengan pendirian dia bahwa MBG itu bermanfaat. Baru dijawab buruh tidak bermanfaat. Ada udah nonton videonya Mas Anto? Oke. Nanti di coba nonton. Ya, oke. Iris. Ya itulah. Mungkin kepalanya begitu, sampai anak buahnya juga begitu. Ya udah gitulah yang kita nontonin keseharian bagaimana penyelenggara negara bekerja ya kayak begini. Jadi kan ini saya coba baca-baca cari data dulu nih, biar saya nanti ngasih pendapat atau opininya itu nggak asbun, nggak ngasal-ngasal. Jadi menurut data BPS yang dirilis Maret 2025 itu, kan penduduk miskin itu yang di bawah garis kemiskinan itu adalah yang pengeluaran per kapita per bulannya itu kan di bawah 595.242 atau 600.000 lah gitu ya. Nah artinya kalau misalnya di dalam satu rumah itu, satu rumah tangga, suami, istri, kayak saya lah dulu lah, saya nggak usah nyontoin orang lain, saya nyontoin diri saya aja. Saya punya istri 1, punya anak 5. 7 dong. Berarti kalau saya spending saya 1 bulan, kita bulatkan dulu tadi yang 595 nya jadi 600.000 ya Pak Anto ya. 600.000 dikali 7, maka saya itu adalah orang yang di bawah garis kemiskinan. 4,2 juta loh Pak Anto. Iya dong. Ya ini bicaranya saya pakai data yang dipakai BPS yang dirilis Pak Anto ya. Nah, jadi kalau saya spending 4,2 juta per bulan, saya istri 1, anak 5, 7 kali 600, maka saya masih di bawah garis kemiskinan. Terus yang dimaksud dengan rentan miskin, ya, rentan miskin itu adalah yang pengeluaran per bulan per kapitanya itu antara 600.000 sampai dengan 892.000 atau 900.000. Atau kalau saya contohkan ke keluarga saya tadi, berarti kalau saya 900.000 dikali 7, 6,3 juta per bulan, maka saya rentan miskin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelas menengah atau calon kelas menengah ini? Ada lagi nih calon kelas menengah, Pak Anto. Calon kelas menengah adalah yang pengeluaran per bulan per kapitanya itu 892.000 sampai 2.083.000. Artinya, saya ambil 2 juta dulu. Kalau saya spending 2 juta dikali 7 atau 14 juta per bulan, ya, maka saya itu masih calon kelas menengah. Oke? Kalau yang namanya kelas menengah, Pak Anto, itu adalah yang pengeluaran per kapita per bulannya itu antara 2.083.000 sampai 10 juta. Jadi kalau saya spendingnya 10 juta kali 7, 70 juta per bulan, saya masih kelas menengah. Itu Pak Anto ya? Oke, saya nggak usah bicara kelas atas dulu. Nah, kita masuk ke topik ini Pak Anto. Caimin
itu menyampaikan pemerintah sekarang akan fokus dulu untuk membantu mengentaskan orang-orang yang masuk kategori garis kemiskinan atau kemiskinan ekstrim, terus kemudian yang miskin. Berarti kalau macam saya tadi itu, kita ambil yang kelas miskin dulu ya, miskin ke bawah. Berarti kalau saya masih pengeluaran 7 juta per bulan, saya kan orang miskin ini Pak Anto. Artinya Pak Anto, kalau memakai UMR DKI Jakarta yang 5 juta sekian, berarti UMR Jakarta itu kan nggak semua itu Pak Anto yang masih single tuh. Mungkin sudah berkeluarga juga kan. Artinya UMR Jakarta ini kategori miskin. Apalagi padahal UMR Jakarta kan udah UMR yang tertinggi di Indonesia kan. Berarti orang yang menerima gaji UMR di Jakarta itu masih kategori orang miskin. Itu satu. Lalu kemudian kalau saya bekerja di sebuah perusahaan ya, dan gaji saya itu 7 juta, dengan saya tadi satu keluarga jumlahnya 7 orang, ya kan, maka saya itu masih miskin juga. Padahal gaji saya udah 7 juta ini Pak Anto. Dalam hal ini, ya berarti sudah hampir benar juga ini omongannya Pak Cak ini. Iya dong. Mana yang mau dibikin perbandingan Pak Anto? Saya pakai perbandingan itu UMR paling tinggi di Indonesia, Jakarta. Artinya UMR itu juga orang miskin. Tapi, ini ada tapi nih. Ada tapi. Kalau orang yang terima UMR, dia suami istri, dua-duanya bekerja dan belum punya anak. Berarti penghasilannya kan 14 juta itu. Iya kan? Penghasilannya kan kalau ditambahin kan 14 juta. Cuman pengeluarannya itu masih di bawah 900. Kalau orang miskin itu kan 900 dikali 30 2,7, masih di bawah 5,4 juta pengeluaran mereka berdua. Itu juga orang miskin. Nah ini saya menerjemahkan apa yang dirilis ya Pak Anto ya. Bukan saya menerjemahkan dari yang mana-mana ini. Ya kan? Loh, berarti benar dong kalau begitu banyak sekali orang miskin di Indonesia ini. Banyak. Bukan cuma 24 juta. Artinya dalam sisi itu benar dong. Termasuk Pak Anto. Nah, ini Pak Anto. Pak Anto mungkin nggak tahu datanya saya ngawur atau enggak ini. Anggota dewan Pak Anto, itu rumahnya kan rumah dinas gratis dong. Iya, gratis. Listriknya dibayarin pemerintah gratis dong. Air pamnya dibayarin pemerintah gratis dong. Tunjangan berasnya dibayarin pemerintah gratis dong, berarti beras. Dapat. Enggak. Halo, Pak Anto? Ya, masih, ya. Itu anggota dewan kan dapat tunjangan beras kan? Betul. Berarti dia tidak pernah beli beras kan? Mestinya. Iya. Enggak, ya kita menerjemahkan dulu nih Pak Anto. Iya. Berarti pengeluarannya dianya Pak Anto itu di bawah dari 2.700.000 tadi itu per orang. Kalau dia pun, ya kan, rumah dibayarin. Karena begini Pak Anto, BPS itu menilai orang miskin atau orang yang tidak miskin itu berdasarkan pengeluaran, bukan berdasarkan pendapatan. Makanya anggota dewan itu orang miskin. Itulah makanya perlu dibantu. Saya mau ke sana Pak Anto larinya. Makanya mereka itu orang miskin Pak Anto. Iya gitu Pak Anto. Makanya pemerintah kita Pak Anto harus membantu orang miskin, khususnya anggota dewan. Menteri juga sama, rumah dinas kan gratis. Iya kan. Dia pengeluarannya berapa? Hampir nggak ada pengeluarannya. Jangan bicara gajinya dianya, tunjangan ini, jangan gitu. Dia kan pengeluarannya kan dari gajinya dia nggak keluar Pak Anto.
Iya kan? Berarti dia orang miskin kan, itulah yang perlu dibantu Pak Anto. Nomor satu prioritas yang dibantu oleh pemerintah itu adalah apa? Itulah anggota dewan. Nanti kalau orang pemulung sana, kalau pas mau pemilu, barulah muncul ini bantuan-bantuan ini Pak Anto. Kan begitu. Itu dianya maksudnya. Makanya kita Pak Anto yang menengah. Nah ini saya masuk menengah ini. Yang pengeluaran 50 juta. Kalau saya tadi kan 70 juta Pak Anto. Iya kan. Jadi saya itu adalah orang yang garis kelas menengah. Kalau saya pengeluaran saya 70 juta. Kan begitu. Iya kan. Nah makanya orang asing itu bingung Pak Anto. Pegawai negeri sipil di Indonesia gajinya 5 juta. Tapi anaknya bisa sekolah di luar negeri. Nah, karena dia orang miskin Pak Anto. Gitu loh Pak Anto. Ini bantu oleh pemerintah. Kalau kita ini Pak Anto, iya kan? Kita ini orang menengah, nggak perlu dibantu sama pemerintah. Kita pengeluaran kita 70 juta sebulan ini. Iya kan? Bener nggak Pak Anto? Beras mesti beli sendiri, listrik mesti bayar sendiri, air bayar sendiri. Kalau kita nyewa rumah, kita bayar sewa rumah sendiri. Kalau kita lagi nyicil rumah, kita nyicil sendiri. Kita orang menengah lah. Uang kita kategorinya kita pengeluarannya bisa 70 juta sebulan kan begitu. Betul sekali. Iya kan, yang mereka pejabat-pejabat ini Pak Anto semua itu orang miskin Pak Anto. Kasihan kita sama mereka itu Pak Anto. Aduh, bila perlu kita donasi lah mereka itu Pak Anto. Kasihan orang miskin semua itu. Begitu. Jadi udah mantap ini Pak Anto. Penyampaiannya dari Caimin ini. Mudah-mudahan dia mudah-mudahan nanti pemilu yang akan datang dia tidak terpilih lagi. Ya begitu ya Pak Anto yang saya bisa sampaikan. Kita harus kasihan Pak Anto sama pejabat-pejabat itu karena mereka orang miskin. Mereka pengeluarannya selalu di bawah yang disampaikan sama TPS tadi. Karena selalu ditanggung oleh negara ya pengeluarannya ya. Mereka waktu THR-an kemarin mereka nggak dipotong pajak kan? Enggak. Kan kata Purbaya kan ditanggung sama pemerintah. Iya betul. Berarti bukan nggak keluar dong uangnya dia yang dibayarin pemerintah. Itu orang miskin itu Pak Anto, semuanya mesti dibayarin pemerintah. Kasihan Pak Anto. Apa perlu pas FM bikin kotak kaleng Pak Anto di depan kantor kita untuk nyumbang koin-koin orang miskin itu Pak Anto. Tali kasih. Iya, ya Pak Anto ya itu saya usul itu barangkali Pak FM bisa menginisiasi tuh kita bikin kotak donasi untuk para pejabat-pejabat yang miskin itu karena mereka tidak punya pengeluaran. Karena pengeluaran mereka di bawah standar atau masuk standar di yang BPS bilang tadi itu. Baik. Di bawah garis kemiskinan. Gitu ya Pak Anto ya. Baik betul. Kalau saya lihat ini ya yang saat ini ramai ya paling ramai dipermasalahkan antara ini kan masalah data ya. Data antara BPS sama Bank Dunia ini kan beda gitu. Iya. Nah ya kan yang dipermasalahkan kan itu gitu. Jadi gini Bang Erik, tahun 2023 itu Bank Dunia menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan ya. Itu kategori menengah ke atas. Nah jadi kan ada 4 kategori kan. Negara dengan pendapatan rendah, yang kedua menengah ke bawah, ketiga menengah ke atas, dan yang keempat yang berpendapatan tinggi. Iya kan? Jadi Indonesia naik kelas ceritanya 2023. Waktu itu pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia itu 4.870 US dollar. Sedangkan syarat untuk kelas menengah atas itu oleh Bank Dunia itu dari 5.000 sekitar 5.000 US dollar sampai dengan 14.000 US dollar. Jadi batas bawahnya 5.000 US dollar, batas atasnya 14.000 US dollar. Indonesia kan saat 2023 itu kan 4.870 US dollar. Ya kan? Berarti Indonesia hanya tinggi sedikit aja dari batas bawah. Sedikit aja kan gitu. Jadi sekarang saya nggak tahu apakah sekarang Indonesia masih masuk kategori kelas menengah atas atau menengah bawah. Nggak tahu ya. Itu dari pemerintah transparan gitu kan gitu. Jadi kita gini, kalau perhitungan pengeluaran, mohon maaf
masyarakat miskin itu misalkan ya, taruhlah 20.000 per hari, ya kan, misalkan. Ini berarti kategori Indonesia adalah menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Karena ini, kalau perharinya 4,20 US dollar per hari per orang per hari, itu masih kategori kelas menengah, kategori negara menengah ke bawah. Kalau kategori negara menengah ke atas, itu pengeluaran rakyat miskin per harinya itu per orang per hari ya, itu adalah di 8,30 US dollar. 8,30 US dollar. Jadi kalau misalkan dari sini sisi BPS bilang 20.000 per hari, ini kan per orang ya. 20.000 per orang per hari, berarti kalau di dalam rumah tangga itu ada 4 orang, berarti 20.000 kali 4, berarti dapat 80.000. 80.000 kemudian dikali 30 hari, berarti itu dapatnya berapa Mbak Mary? 2.400.000. Oke ya, caranya 2.400.000 ya per bulan itu kan berarti. Jadi gini, kalau Indonesia masuk kategori kelas menengah ke atas dan negara menengah ke atas, ini kan artinya harusnya kan bukan 20.000 per hari yang pengeluaran rakyat miskin harusnya. Tapi kalau pengeluaran rakyat miskin oleh BPS 20.000 per hari, ini artinya Indonesia adalah negara menengah ke bawah. Ya kan gitu, bukan ke atas gitu kan gitu. Makanya waktu itu kan dari Bank Dunia itu kan bilang kemiskinan di Indonesia ada kisaran sekitar 60%-an. Tapi oleh BPS di bawah itu jauh, ya kan? Karena apa? Bank Dunia itu modulnya itu berdasarkan Indonesia negara menengah ke atas, sementara BPS menengah, Indonesia negara menengah ke bawah. Makanya selisihnya seperti itu karena beda kategorinya kayak gitu kan gitu. Jadi ya itu untuk saat ini Indonesia apakah masuk negara menengah ke bawah atau negara menengah ke atas, itu hanya pemerintah yang bisa jelaskan ya. Karena saya nggak mau menerka-nerka juga Mbak Mary. Gitu ya. Sekarang pernyataan dari Bung Muhaimin, Pak Muhaimin ya. Pak Muhaimin, rentan miskin itu bukan kelas menengah. Jadi gini, Indonesia ini dibagi atas, kalau berdasarkan strata ekonomi ya, ada 5 kelompok masyarakat. Pertama, kelompok masyarakat miskin. Kedua, rentan miskin. Ketiga, kelompok masyarakat yang sedang menuju kelas menengah. Keempat, kelompok kelas menengah. Kelima, baru kelompok kelas atas. Di antara 5 kelompok ini yang jumlahnya paling banyak di kelompok yang kelompok masyarakat menuju kelas menengah, itu ada di kisaran 50%-an lebih. Yang kedua adalah kelompok yang rentan miskin, di angka sekitar 24% lebih. Terus yang ketiga kelompok kelas menengah di angka 16% lebih. Kemudian disusul sama kelompok miskin 8%, 4% kayak gitu. Terus kemudian di kelompok atas yang paling kecil sekitar 0,46 sampai 0,5% lah, di bawah 1%. Tapi itu data tahun 2025. Data ini kan bersifat dinamis, tergantung dari kondisi sosial ekonomi. Kalau yang sekarang saya nggak tahu berapa. Tapi yang jelas di kelompok kelas menengah itu mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi? Dia jadi gini. Dia di tahun 2023 itu ada di sekitar 18%. Kemudian di tahun 2025 di kisaran 17%. Kemudian di tahun 2024 di kisaran 17%. Kemudian di tahun 2025 di kisaran 16%. Ya kan, semakin menurun dia. Kelompok yang kelas menengah. Jadi ini artinya pemerintah, negara harus juga memperhatikan kelompok-kelompok yang lain, tidak hanya kelompok miskin. Oke, memperhatikan kelompok masyarakat miskin sama ekstrim miskin itu bagus, tapi bukan berarti menyampaikan kelompok-kelompok yang lain. Ya kan, terus menunggu sampai kemiskinan ekstrim itu 0% itu sampai kapan Pak Muhaimin? Mungkinkah gitu ya kan? Kapan mungkinkah? Mungkinkah gitu kan? Jadi ya kan, telingan aja Mbak Mary. Jadi kelas menengah ini adalah mereka ini gini, kelas menengah ini kasihan sebenarnya. Mereka ini tidak terima subsidi dari negara. Tapi mereka masuk kategori kaya amat juga enggak. Tapi cukup untuk punya tabungan, cukup untuk merancang masa depan. Jangan sampai mereka ini
dibebankan sama pajak terus. Akhirnya kelompok kelas menengah ini semakin tahun semakin menurun karena dibebankan pajak. Ya kan begitu. Jadi saya rasa kelompok kelas menengah ini justru kelompok kelas menengah adalah tulang bangsa Indonesia. Kalau kelas menengah ini nggak diperhatikan tapi diberat-beratkan dengan pajak terus dengan hal-hal yang lain, ini angkanya akan semakin menurun dan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Karena kelompok kelas menengah lah yang jadi bantalan perekonomian Indonesia. Bisa saja nanti mereka sampai pada level jadi kelas miskin juga ya, karena tidak diperhatikan dan makin menurun. Kelompok kelas menengah ini paling kasihan sebenarnya mereka, karena mereka ini nggak terima subsidi dari pemerintah, tapi mereka ini istilahnya kaya-kaya amat juga enggak kasihan. Iya kan, sedangkan kelompok kelas atas kan jumlahnya 1% aja nggak nyampe. Iya kan gitu. Jadi justru tulang punggung bantalan perekonomian Indonesia justru adanya di kelas menengah. Jadi kelas menengah ini tolong harus diperhatikan juga, jangan diperberat terus tiap tahun dengan pajak. Ya kan, atau dengan hal-hal yang lain gitu, kasihan. Itu kan pemerintah harus bisa. Ya saya katakan gini ya, untuk terakhir ya, saya katakan gini aja. Untuk menteri yang ada di kabinet sekarang maupun Presiden Prabowo dan yang lain, jangan kita katakan apa yang kita pikirkan, kita dengar, kita lihat, tapi pikirkan terlebih dahulu, kaji terlebih dahulu sebelum kita mengatas dan memutuskan, supaya keputusannya itu tepat. Pro kontra biasa, hiruk pikuk biasa. Tapi kalau keputusan kita tepat, semuanya akan berakhir dan semuanya akan menjadi yang terbaik. Oke. Itu bukan menuntaskan kemiskinan. Menuntaskan kemiskinan kali. Kalau menuntaskan kemiskinan kan yang orang miskinnya berkurang ya Mbak. Iya betul. Kalau menuntaskan kemiskinan berarti netes lagi. Menetaskan kemiskinan. Dari kelas menengah tadi bisa ya jadi peluang menjadi masyarakat miskin ya. Nggak kan banyak banyak ada PHK kan gitu ya. Kalau menuntaskan itu mengurangi, kalau menetaskan seperti itu ayam netaskan gitu. Benar. Kalau gini ukurannya standarnya $4,2 secara World Bank ya. Kan caranya begini, tadi pagi sudah dikulas semua sih ya oleh yang Dedek Tony dan yang lain-lain. Kalau saya cuma melihat kemiskinannya aja Mbak, berapa persen sih kemiskinan masyarakat Indonesia itu Mbak? Saya kan nggak pernah dengar data yang pas. Ada 10% nggak sih? Kenapa? Angka kemiskinan di Indonesia beberapa persen sebenarnya Mbak? Itu kalau melihat katanya 9, atau berapa gitu ya. Itu kalau dihitung dari jumlah penduduk sekitar 280 berarti kan sekitar 28 juta. Itu misalnya 10% aja lah. Cuma kalau itu 10%, lah terus bayar BPJS yang dibayari pemerintah itu berapa puluh persen yang dibayari, berarti itu 147 juta apa berapa, itu kan lebih dari sekitar 60% lebih kalau itu kan. Kalau cuma 10%, lalu yang pemerintah bayar BPJS kesehatan bagi keluarga miskin atau PTD atau apa sih ya itu ya yang dibayari pemerintah. Itu data-datanya kemana itu? Kalau memang rakyatnya miskinnya cuma sedikit tapi yang dibayarkan banyak, tapi ada yang nggak benar kan kalau gitu Mbak. Iya benar. Kalau melihat di BPJS kesehatan itu loh, saya kalau dengar itu yang ya mau di TV mau di apa tuh, saya juga jadi mikir terlalu kontradiktif, kenapa ya itu aja tuh belum ketemu jawabannya. Itu sampai sekarang yang katanya berapa tuh 300.000, tak ingin 600.000, lah omong aja tak ingin gak dianggap, anggap aja lah, wih di laut ntar hilang sendiri. Kita aja ya. Ini kalau kelas menengah memang nggak usah dibantu pemerintah, karena udah bisa usaha sendiri kan, bisa berpikir sendiri. Yang penting pemerintah itu
kalau kau bikin kebijakan jangan matiin kelas menengah gitu. Saya kasih contoh nih, contoh di Jakarta tuh. Jakarta itu sebelum zaman Jokowi kan sebetulnya itu jualan di pasar itu laku lah itu. Karena pembelinya banyak, walaupun pasarnya dulu jelek, pembelinya itu banyak. Karena apa? Karena bantuan sosial itu dulu itu belum masif kayak sekarang. Kalau sekarang kan, kalau kita hidup di Jakarta itu punya kartu 2 itu udah nggak usah beli kebutuhan hari-hari itu. Punya PKH sama punya KCP itu kan dapat beras, dapat minyak, dapat apa-apa itu cukup untuk sebulan. Jadi cari uang tinggal buat jajan lah ibaratnya. Itu kan kebijakan kelihatannya bagus, tapi kan seperti itu matiin kelas menengah. Jadi yang tadinya hidup bisa jualan, sekarang hidup itu nggak bisa jualan. Nggak bisa. Karena udah disuplai tadi apa? Ada suplai kan, gitu. Karena ada suplai itu tadi apa? Untuk mereka jadi gitu, nggak ya. beli di kita. Gitu. Terus, sekarang Prabowo lah, kita ngeritik Prabowo nih. Prabowo itu sekarang beras nih, berasnya Prabowo nih. Prabowo itu berasnya kan dikumpulin di Bulog nih. Karena berasnya dikumpulin di Bulog sampai 5 juta ton kalau kata Menteri Pertanian. Akhirnya di pasar kekurangan pasokan. Karena kekurangan pasokan itu harganya kan mahal. Karena kan pedagang itu berebut. Tapi aturannya itu kan beras medium itu 13.500 itu di pengecer di konsumen lah gitu. Karena berasnya ditarik ke Bulog semua, sekarang beras itu di kampung udah 14.000 di penggilingan itu tuh. Di penggilingan karena Bulog juga berani beli 14.000 di penggilingan tuh. Itu kalau kebijakan beras, kalau zaman Pak Harto dulu kan, kalau beras di pasaran lagi kurang, Bulog nggak boleh belanja. Karena biar menekan inflasi itu loh. Iya. Itu kan pedagang beras itu kan pada mati semua tuh. Sedangkan yang kecil-kecil, Foodtison aja sekarang rugi tuh, Foodtison tuh. Itu kan kebijakannya kan nggak tepat gitu. Jadi kalau kebijakan pemerintah itu memikirkan akibatnya, jangan mentah-mentah sekarang masyarakat itu harusnya punya suara, masyarakat itu disuapin. Masyarakat itu harus bisa berkarya biar negara kita maju. Gitu, jangan dikasih makan seperti itu. Ya belajar dari Pak Harto itu bagus lah, walaupun ada jeleknya ya, tapi Pak Harto itu kalau ke ekonomi kerakyatan itu kan dulu dia kalau ngomong, saya suka dengar di depan TV gitu. Itu bagus Pak Harto tuh, walaupun ya ada jeleknya lah, kopinya tipis kali ya. Kopinya tipis, jadi ya kalau tentara kan kalau diomong kan begitu, cepat marah gitu. Nggak kayak sipil gitu. Iya. Tapi kebijakan ekonomi itu Prabowo itu Pak Harto itu lebih bagus, lebih bagus daripada setelah reformasi ya. Jadi itu dulu kan kalau konglomerat itu nggak boleh tuh, itu kan ekonomi buat rakyat kecil, jangan diganggu, kasihan gitu. Kamu kan sekolahnya udah tinggi, uangnya udah banyak, masa ikut-ikutan jualan seperti itu, ecek-ecek gitu. Ya jangan diganggu gitu. Itu konglomerat juga itu nggak boleh itu. Sekarang jangankan konglomerat, BUMN aja sekarang itu ikut-ikutan tuh. Udah banyak yang biara ayam, biara telur ayam, sekarang ikut-ikutan ngambil investor. Ibarat itu mau bikin ternak ayam. Malah kemarin Ena dengar cerita bahwa MBG itu udah kerjasama dengan produsen telur dari China untuk supply. Ya itu kan nanti, itu akibatnya nanti pedagang Indonesia itu yang kecil-kecil itu dia bisa berkembang. Karena yang besar-besar, konglomerat yang besar, udah konglomerat, udah Dalantara, pada negara, itu kan buat ekonomi kelas menengah ke bawah. Itu akibatnya kan mati. Rakyat kita mau jadi penonton doang. Tuh, makanya jadi presiden itu harus luas. Ya contoh itu yang Yusuf Hamka itu, dia tiap hari ngasih makan kan. Iya. Tapi kan dia nggak masak sendiri, dia beli. Iya, ke UKM, betul. Beli 10.000, nanti dia jual 5.000. Itu di Biruk kayak gitu tuh. Itu kan dia otaknya waras itu, otaknya mikir kan.
dia bisa berbagi tapi nggak maksain pedagang. Itu pemimpin kan harus mikirin rakyatnya, bukan sekarang yang ngobrol sama rakyat, bukan DPR, kita suapin aja rakyatnya. Ya jangan begitu, pikirnya agak panjang lah. Kalau dari konteks Papa, leaking the government gitu, leaking itu kalau dari aspek Papa lah, dari Papa berpikirnya. Kalau dari saya lagi memamerkan kebodohan, Kak. Lagi dia sedang menyampaikan prestasi yang luar biasa dong. Nggak apa-apa, gue terlihat bodoh di publik. Yang penting dapat jabatan. Yang penting gue hidup mewah dari keringat rakyat. Gitu. Ya kalau kita bicara angka kemiskinan itu sendiri, tadi kan lu sempet nih browsing nih sampai ke rumus-rumusnya. Ini kan expertise lu nih ya. Jadi masyarakat kan juga mesti tahu. Makanya gue mau banyak tanya juga sih sama Dikau. Nggak, saya nggak bicara makro juga lah, nggak terlalu itulah, Kak. Iya. Tapi paham lah ya, karena kalau dari sisi kesenjangan angkanya saja World Bank dengan BPS itu udah jelas beda banget. Aduh, udah kejauhan ya, itu, Kak, itu udah kejauhan. Itu saja kalau kita bicara dari parameter angka, ya nggak? Terus, terus kalau tadi yang gue bilang ada rumusnya tuh sehingga tercapai angka yang segitu itu gitu. Tapi kok angkanya kok nggak masuk akal sih menurut gue? Karena gini, butuh sesuatu yang nggak masuk akal, lalu pemerintah kerja sedikit, dia bergeser achievement langsung, Kak. Itu dasar berpikirnya, Kak. Jadi contoh, tadi bilang kalau penghasilannya 20.000 gitu ya, Kak ya. Jadi kalau naik 20.500 udah dia udah nggak. Menengah dong, udah nggak miskin. Udah nggak masuk lagi. Jadi ya ini contoh pemerintah ya bikin begini, Kak, supaya kelihatan ada prestasi. Langsung aja saya ngomong, Kak, benar atau enggak? Karena kalian membuat hitungan itu nggak masuk akal. Jadi seolah-olah nanti akan ada klaim, gue berhasil, udah menaikkan. Kan contoh gini, Kak, saya selalu bilang, saya challenge ROI Danantara naik 300% sampai hari ini, mana angkanya? Kasih lihat ke publik, Pak. Danantara itu dibentuk dari uang rakyat. Bapak bisa ngomong besar, ROI naik 300%. Mana angkanya? Saya mau lihat. 300% itu apa? Gila loh 300% loh. Iya, gue mau lihat. Danantara kan baru dibentuk kan baru tahun 2 tahun lalu ya. Jadi kecurigaan saya sama seperti angka ini, Kak. ROI yang semula hanya 0,01 dia jadi 0,04, itu 300%, Kak. Yang padahal kalau kita bicara selevel Danantara seharusnya ROI-nya 0, atau 2 gitu loh, Kak. Jangan 0, saya bilang 1 deh, jangan bilang 2 ketinggian, karena BlackRock itu sekitar 2 ya. Sekitar 2, sekitar 2,5 lah gitu loh. Nah jadi saya mau tanya, Bapak sedang ngomong lalu ngebodohin kita gitu loh. Berapa ROI Danantara? Coba sebut. Kalau Bapak hanya bicara 300, seolah-olah Bapak sedang memanipulasi statistik. Iya dong, Kak. ROI 0,1 tiba-tiba 0,01 tiba-tiba jadi 0,04, Bapak klaim kenaikan ROI 300%. Ya gue juga tahu sih. Iya sih. Benar, Kak. Kalau angkanya benar. 0,001 jadi 0,004 benar ya. Benar, kenaikan 300%, tapi mana gitu loh. Rakyat kan boleh lihat buktinya. Ya. Simple, buktinya. Kita kan orang ekonomi, Kak. Kayak gitu loh saya ngelihatnya. Terus Kakak kan datang dengan pertanyaan, ya mudah, Kak. Dari 20.000 jadi 20.500 sudah bergeser kemiskinan ekstrim, Kak. Itulah contoh. Jadi saya cuma mau ngomong, Pak Cak Imin, kalau Bapak sedang ngomong MBG, ini saya kasih tahu, yang namanya kemiskinan itu bisa turun kalau ada pekerjaan. Jadi penganggurannya ditekan, Pak. Ya, bukan MBG, Pak.
Orang ekonomi melihatnya begitu. Iya. Padahal kalau kita lihat angka pengangguran malah naik ya. Nah itu dia. Jadi ngejawab kakak sudah 20.000 karena mereka menciptakan satu angka yang nggak masuk akal dibanding World Bank, Kak. Iya. Kalau tadi yang di bawah 600.000 itu kemiskinan. Kalau kemiskinan ekstrem bahkan 300.000 dia ke bawah deh, ini kulihat nih. Nah iya, jadi dia naikin ekstrimnya ke kemiskinan doang. Padahal 600.000 itu udah ekstrim kan, nggak sebenarnya. Udah miskin banget. Karena kita nggak bisa bayangin loh ya, kalau misalnya spending kita cuma segitu sehari. Bukan masalah ngecilin loh, tapi ini kita realistis. Iya, betul. Kita pakai akal sehat bicaranya, Kak. Kalau Ono pakai, saya nggak tahu metode apa yang sedang dipakai oleh mereka. Karena kan istilahnya setiap angka itu seolah-olah dicari cara supaya ada self-award achievement, nggak? Gue udah berhasil. Gue udah swasembada pangan. Gue udah. Semua kan bicara begitu. Gue udah beri bahkan berapa ratus juta anak. Itu kan bicaranya itu. Bicaranya bukan berapa Bapak jalan-jalan dari luar negeri FDI yang masuk. Bukan komitmen, Pak, realisasi. Kan saya begitu. Saya nggak mau bicara komitmen mah. Saya ngomong sama kakak, tenang Kak, ntar gue kasih kakak duit 1 miliar. Komitmen. Tapi realisasinya, ntar gue kasih kakak 100.000 aja. Bisa kan? Kalau lu ngomong gitu sama gue, mimpi lu deh. kan memang kita sedang mimpi, Kak. Keluar negeri, bawa berapa puluh miliar US dollar komitmen. Sekarang saya baca. Nah kalau komitmen mah nggak usah ngomong. Jangan ngomong deh. Jadi rakyat butuhnya upah layak, sembako murah, gizi, pangan yang murah ya Kak ya, sekolah dan kesehatan plus public transport. Udah nggak usah banyak ngomong. Tadi Pak Jainal udah ngomong, Pak Jainal saya ngejawab, apa bedanya Pak? Kalau Soeharto bener, kalau ini kan dia tiba-tiba ujuk-ujuk naik. Tidak ada. Kalau kita bicara di company aja ada manajemen trainee nggak? Ada lu layak nggak menduduk ini? Kalau saya boleh jujur, mohon maaf, karirnya Pak Prabowo kan juga naiknya nggak pakai kayak manajemen trainee, loncat. Apa yang dipelajari? Nggak ada. Jadi buat saya ini langsung saya ngomong adalah rekayasa parameter, rekayasa kriteria kategori rakyat miskin ekstrim. Ini rekayasa menurut keyakinan saya. Dia ciptakan satu angka. Saya yang sedih apakah ketika saya ada handle satu company di mana buruhnya 800 orang, tahu nggak Kak? Hanya gaji di atas 4.500.000 karena mereka pegawai tidak tetap, langsung kena PPH. Saya bilang luar biasa negara ini. Sampai yang buruh gaji 4,5 juta di atas sedikit aja, ya, yang tidak menikah belum menikah bujang, udah mau disedot PPH-nya. Sementara DPR, menteri, pejabat nggak bayar PPH. Saya kasih contoh, bantah ucapan saya. Sedih saya ngelihatnya ketika saya ngitung. Betul. Ini contoh langsung kita kena di bawah. Buruh yang 4,5 juta pegawai tidak tetap, statusnya bujangan, lu 4,6 aja, lu langsung udah kena PPH. Potong. Sementara mereka bermiliar-miliar nggak kena pajak. Iya. Itu mirisnya Kak. Ini contoh negara. Saya salah nggak? Hayo kalau salah suruh Pak Purbaya koreksi. Betulin itu. Inilah contoh menteri era Pak Presiden. Ngomongnya, kalau kemarin yang cewek ngomong ini, yang ini ngomong ini. Caimin, makan MBG gih. Ajak teman-teman menterinya semua makan MBG. Sampai keluarga, anak bapak, istri bapak suruh makan MBG. Jadi jangan banyak cakap kalau orang Malaysia bilang, ya enggak? Iya. Jadi buat saya inilah contoh kalau mau jadi pejabat.
Ngomong aja dulu. Enggak. Lu nggak perlu data, lu nggak usah riset, lu nggak perlu statistik. Kalau perlu statistik, lu poles-poles supaya bisa lu atur mau diarahin kemana. Iya. Sebetulnya kalau mereka bicara seperti itu, oke. Tapi kita cuma pengen lihat ya, datanya gimana sih, penghitungannya dari mana sih gitu loh. Maksudnya fair gitu loh. Bukan kita underestimate ya, Dek. Bukan kita underestimate, tapi ya lu fakta lah gitu. Coba kantor timnya Caimin kalau dengerin Mas FM pagi ini ya. Datanya mana? Kalau lu bicara hanya menggeser ekstrim 300 ke nomor, saya bilang kategori miskin itu adalah UMR, titik. Boleh nggak? Boleh banget. Makanya kenapa ditetapkan UMR itu karena kan paling rendah berdasarkan rumus perhitungan dari spending money setiap bulan dari masing-masing provinsi. Sekarang pemerintah sendiri udah bicara UMR. Berarti apa? Minimum layak hidup. Yes, betul. Nah kalau pakai angka 300, selalu pakai angka 600, bagaimana sih? Baik, logika awam saya ya, kalau kemiskinan ekstrim masih ada di sebuah negara, itu menunjukkan indikasi ya kesenjangan disparitas antara si kaya dan miskin. Ya toh? Apalagi kalau bentuknya seperti segitiga. Ya. Atau maksud saya segitiga itu kan berarti yang kelas menengah, yang kelas atasnya itu kan lebih sedikit, ya toh? Lalu ke tengah kelas middle-nya, ya kan? Terus yang melebar sekali kelas yang ekstrim, gitu ya, kemiskinan ekstrim. Berarti menunjukkan ya bahwa di negara itu masih banyak ya oknum-oknum yang serakah, yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Nonsen kalau mereka yang duduk dari gaji APBD dari pajak sedekah rakyat itu mengatasnamakan rakyat kecil, wong cilik, itu nonsen. Karena bisa dilihat dari indikasinya, masih banyak kemiskinan ekstrim, masih banyak yang besok mau makan apa mereka masih mikir, masih banyak juga mereka yang makanya sampai adanya sekolah rakyat itu berarti kan gagalnya pendidikan juga, berarti ada kelas anak-anak bangsa yang tidak mendapat haknya untuk sejahtera. Padahal kan amanat konstitusi 1945 ya Bung Anto ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau masih kita bisa lihat, nggak usah jauh-jauh lah di pinggir jalan ya, masih mereka banyak yang kemiskinan ekstrim ya. Mereka jadi manusia silver, pengemis atau apapun, bahkan ada yang tidak bisa makan. Itu berarti apa? Masih banyaknya ya itu yang serakah, sudah dibayar dari gaji sedekah rakyat masih garong maling gitu loh. Jadi mereka merampas hak orang untuk hidup sejahtera, Bung Anto. Ini berarti ada indikasi semakin banyak mereka masih serakah ya. Kalau memang fair itu seharusnya lebarnya sama ya Bung Anto, bahkan segitiga terbalik ya, yang kelas kemiskinan ekstrimnya lebih mengkerucut ke bawah. Kalau itu indikasi negara maju, negara yang memang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi saya melihatnya seperti itu saja. Ini logika awam saya. Kenapa masih ada banyak anak-anak bangsa ya yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah? Berarti ada hak mereka untuk sejahtera itu yang masih dirampas. Sedangkan di satu sisi kita lihat ya Bung Anto, saya karena saya bergerak di kepengurusannya komunitas disabilitas, itu ya mereka yang makan dari pajak sedekah rakyat itu di rumah pribadinya di garasinya itu seperti showroom mobil Bung Anto. Padahal tetangganya mungkin di kanan kirinya masih ada yang besok aja mau makan apa ya. Nah itu salah satu indikasi. Jadi masih ada satu sisi yang serakah. Kalau ya semua punya hati nurani ya, yang memang tidak hanya mereka tidak hanya 5 tahunan belusukan ya kan, seperti
kita objek gitu ya, pilihlah aku, cobloslah aku, pengemis 5 tahunan lah gitu kalau saya bilang ya, untuk dipilih. Tapi kalau mereka memang punya hati nurani ya Bung Anto, itu nggak usah jauh-jauh, lihat di sekitar mereka ya. Saya lebih saru tuh Bung Anto, itu ada di depan rumah jualan ya, ada yang tukang sol sepatu itu ya Bung Anto. Saya kadang suka dengar ya, sol sepatu, ya ampun Tuhan, saya kadang berdoa Bung Anto, Tuhan ini orang ini bapak ini cari rezeki halal ya, dengan keringat yang muter keliling gitu ya Bung Anto ya, berkatilah. Saya kadang berdoa gitu loh Bung Anto loh, mereka martabatnya lebih tinggi daripada yang itu tadi saya bilang, yang terima pajak sedekah rakyat tapi masih serakah. Nah itu berarti ada haknya bapak itu yang dirampas sama mereka ini. Nah itu saya sih yakin ya mereka mungkin kebal hukum undang-undang buatan manusia. Tapi saya yakin dan percaya mereka tidak akan luput dari undang-undang hak prerogatif yang dibuat Tuhan. Itu lebih dahsyat, luar biasa. Mereka dia berapa sih Bung Anto batas usia mereka di dunia 100 tahun? Ya kan? Tapi ketika mereka sudah berpulang, nah itu catatan kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak akan pernah luput dari undang-undang hak prerogatif Tuhan. Ya karena saya yakin itu. Jadi sampai sekarang undang-undang perampasan aset mana mereka buat? Ya mereka bisa tertawa saat ini, tapi kalau mereka sudah berpulang, itu semua ada catatannya. Mereka tidak akan pernah luput, ya, tidak akan pernah luput. Itu hak prerogatif Tuhan. Jadi saya kadang miris ya Bung Anto. Memang sekarang banyak ya Bung Anto, sebelah kanan yang enggak sih ya, ada beberapa tetangga saya, istrinya bekerja ya, tapi tiba-tiba kemudian perusahaan kecil kan, selalu di PHK ya, padahal dia tulang punggung. Terus akhirnya dia buat usaha kuliner sama suaminya gitu. Terus saya rasa lebih mulia ya daripada mereka hanya menerima pajak sedekah rakyat tiap bulan tapi masih serakah gitu ya. Jadi tolonglah ya kalau mereka memang mengatasnamakan rakyat, terjun belusukan ke bawah, jangan terima laporan. Lihat di sekeliling, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh tuh dibanding ya. Mereka terjun ke lapangan. Saya kadang miris loh Bung Anto ya, kadang aduh ya inilah. Tapi ya itu tadi ya. Mereka boleh tertawa di dunia, nanti di kehidupan kekal mereka tidak akan luput catatan kehidupan perbuatan apa yang mereka lakukan, itu pasti ada catatannya. Presiden kita tuh Meo Chun-yen tau gak? Ya, kita tahu kan tadi kan Chun-yen ya. Apa tuh? Itu Chun-yen kan, Chun-yen tuh artinya kan buat suatu pemerintah tuh bahasanya halus tuh. Jadi nggak ada suatu konsekuensi seperti Tiongkok Pusuan Su gitu deh. Kayak gitu, kayak gitulah. Jadi mutu suatu pemimpin gitu, kayak gitu. Termasuk manusia, termasuk akau gitu. Tapi saya sih nggak bisa salin Prabowo, saya nilai. Memang dia punya karakter begitu. Termasuk gimana tuh seperti Presiden Ukraina kan. Nah ya nggak, dia kemana-mana minta bantuan militer lawan Rusia, itu karakter. Juga termasuk tuh pemimpin Korea Selatan ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ya darurat militer. Sekarang kan kita mau dihukum mati kan, seumur hidup. Nah itulah, jadi kita punya karakter bangsa, memang bangsa kita seperti pejabat-pejabat ngomongnya seenang, mikir dulu, ya gitulah, memang mutu namanya liang, saja kita punya wanjian untuk pejabat dong. Jadi kita nggak bisa salahin, benar nggak? Memang itu mutunya. Istilahnya kalau singkong lu gimana ngolah tetap singkong lah itu ya. Itu jadi nggak mungkin jadi keju. Jadi saya juga gak prihatin sama Prabowo tadi kan, dia bercanda-bercanda ngomong gimana. Jadi kan ya saya nilai sih kalau akong sih nggak masalah ya, kita ngobrol sini ya supaya kita punya suasana kan lebih seru kan, ngapa kan? Karena ngobrol sama Anita ya gimana makan bakmi. Kalau soal pemimpin saya nilai itu nggak boleh tau gak? Dia tuh mencerminkan, orang luar kan bisa nilai dia, apalagi mewakili seluruh bangsa Indonesia kan. Ya tapi kalau dia begitu gimanain, bener gak? Kan susah. Jadi ya udah, kita kadang-kadang saya juga ya gitulah. Kayak MBG, dia berani ngomong, dia dengan bawahannya. Jadi suatu mutu tuh bisa mencerminkan suatu pemimpin, Anita ya. Ya kan, kita ya gimana ya, apa yang kita utarakan kayak Cak Imin ya enggak. Nah kita tahu orangnya dong, kayak dulu si Anas. Saya kalau memang ada korupsi 1.000 perak, saya bersedia gantung di Monas.
gantung sampai kapan? Sampai sekarang gantung kan. Jadi mereka tuh berani ngomong apapun gitu. Jadi kalau bahasa Mandarin Tionghoa Pusan Su, jadi ngomong mereka tuh gak ada nilai tuh nggak gitu. Ya kita maklumin dah gitu ya Nisa ya. Iya. Karena kan kita yang penting negara kita akur, nggak pecah belah, nggak ada isu sara gitu. Itu yang utama gitu tuh Kak. Iya. Yang lain ya kita cincai-cincai lah bahasa golodok pancoran kan. Nah gitu ya. Iya. Dianggap orang kaya sama Caimin. Iya Bu Anita, sama kita nih orang konglomerat berarti golongannya Bu. Ya menurut saya ini udah sangat absurd lah ya. Absurd kategori yang disebutkan oleh Caimin ini nggak sesuai dengan kebutuhan kita, pengeluaran kita apa aja yang harus dikeluarkan, biaya-biaya kayak uang sekolah itu kayak misalkan anaknya sekolah di swasta aja mana cukup itu 20.000 hitungannya per hari gitu. Itu suruh Caimin aja deh. Tadi kan kata Pak Tony 600.000 dia naikin ke 1 juta. Saya baik hati deh, saya naikin 10 kali lipat 6 juta deh. Dia sanggup nggak coba hidup di Jakarta dengan punya 2 anak dengan pendapatan 6 juta. Nggak usah kata Bang Tony, nggak usah naikin 2 kali lipat, saya naikin 10 kali lipat. Dijamin nggak bakal cukup. Gitu. Jadi menurut saya potensi kita dengan sumber daya alam yang melimpah, terus kita masuk 10 besar penghasil tambang di dunia, tapi kita kalah sama tetangga-tetangga kita punya sumber daya apa-apa. Malaysia yang cuma punya sumber daya sawit, dia bahkan nggak punya kayak nikel atau batu bara, itu Malaysia nggak ada loh. Kayak batu bara ada lah, cuma dikit lah gitu kan. Kayak minyak bumi juga dikit gitu kan. Nah, tapi dia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi dia berjalan dengan sama dengan negara lain gitu loh. Yang mundur itu kita doang. Kenapa saya bilang mundur kita doang? Ketika kurs US dollar dengan mata uang dia itu berjalan, sama-sama berjalan, sama-sama naik. Buktinya kan kita aja rupiah udah tertinggal jauh sama ringgit. Dulu kan saya pernah cerita, saya pernah kerja di Singapura waktu Singapura dolar masih 5.000 6.000. Kita tuh dalam hati tuh selalu berharap nih, semoga rupiah 7.000 8.000 kita biar penghasilan kita lebih besar. Tapi ternyata setelah udah sampai saya kembali ke Indonesia, saya jadi kepikiran, wah dulu saya sampai kebayang begitu ya, sampai saya kena hukum karma gitu ya. Sekarang dolar malah lebih terang daripada yang dulu saya harapkan gitu kan. Betul. Jadi ya kita sebagai diaspora itu sebenarnya mengharapkan Indonesia itu maju, gitulah. Jangan seperti sekarang ini berjalan di tempat, bahkan bukan berjalan mundur Mbak. Gitu loh. Kita malu loh yang punya sumber daya alam melimpah tapi kalah dengan tetangga-tetangga kita yang lain. Kita kenapa seperti ini? Nah, menurut saya itu karena satu, kita nggak prinsip seperti perusahaan swasta. Nah, prinsip perusahaan swasta itu adalah apa? Dia memotong cut anggaran yang tidak penting. Ya, yang ibaratnya kayak bakar-bakar duit gitu loh. Nah, bakar-bakar duit kan ibaratnya kayak mungkin kayak perusahaan swasta kayak iklan mungkin udah dikurangin ya. Nah, promosi mungkin udah dikurangin, mungkin kayak memberi hadiah gimmick mungkin udah dikurangin. Nah, kita ini sekarang nggak ada pengurangan signifikan untuk biaya-biaya yang tidak perlu seperti ya gaji-gaji anggota DPR, MPR, terus gaji-gaji pegawai, tunjangan-tunjangan yang luar biasa mewah, yang sampai tunjangan mobil ada, tunjangan gaji 13 ada, 14 ada, belum tunjangan kinerja, tunjangan bonus. Nah itu membebani, menurut saya itu sebagai rakyat itu merupakan pengeluaran yang tidak perlu. Kalau perusahaan swasta, image-nya itu gimana? Saya mau mendapatkan barang bagus tapi harga lebih murah. Dia gimana? Dia pecat-pecatin orang-orang lama. Benar nggak, Mbak? Iya. Benar nggak, Pak? Iya. Itu udah terbukti loh. Saya soalnya ada peneman atau relasi lah, dia udah senior lah. Dia juga ngomong, wah kedudukan saya ini udah tinggi katanya, udah kurang nyaman gitu. Jadi udah banyak anak-anak muda ya dengan skill sama bisa digaji 1/4 lebih murah dari saya. Dia ngomong begitu sendiri ke saya. Jadi kayak ibaratnya dia itu posisinya udah nggak nyaman.
karena kalau misalkan dipertahankan selain gajinya 4 kali lipat daripada yang fresh graduate yang baru. Nah, dia juga nanti perusahaan juga kasih tunjangan pensiun dong, lebih besar kan. Nah, jadi dibuat tidak nyaman. Tempat saya curhat ke saya begitu. Ya, saya hampir semua perusahaan swasta begitu. Yang udah posisinya nyaman, gajinya gede, itu pelan-pelan sama manajemen akan disingkirkan. Ya, dicari orang-orang yang lebih muda, fresh, mau digaji murah, gitu. Harusnya pemerintah juga seperti itu. Kadin itu kan kerjanya cuman mengesahkan anggaran doang. Itu bisa dicari anak muda yang bersih, kompeten, jujur. Bisa gajinya itu yang belum punya keluarga lah, itu mau digaji 1/10, bahkan saya bilang mau. Kalau gaji kadin kasub itu bisa sampai 50-60 juta sebulan, belum tambah fasilitas-fasilitas dan bonus-bonus dia. Jadi pemerintah menurut saya harus berpikir seperti perusahaan swasta juga. Kalau mau hemat anggaran, jangan pajaknya doang, rakyatnya doang dipajakin, kurang anggaran, gimana caranya pajaknya dinaikin. Nah itu kan pikiran menurut saya ya botol lah menurut saya bilang gitu. Nah terus yang itu saya bilang pikiran swastanya nggak ada. Jadi menurut saya salah satu solusinya itu yang udah tua-tua, yang udah gajinya tunjangan gede, ditawarkan aja pensiun dini, mau nggak gitu kan? Mau ambil silahkan, selesai dia udah dapat pesangon gini, putus nggak dapat pensiun, kita rekrut wajah-wajah muda yang lebih fresh, lebih beritikat baik untuk kemajuan bangsa. Dan juga mempunyai integritas yang penting gitu. Sekarang udah keracun, Mbak. Yang tua-tua itu udah keracun, di sistem dari atas sampai bawah itu udah keracun, jadi birokrasinya udah kotor gitu. Jadi untuk membersihkan satu rumah, yaitu isi rumah harus dikeluarkan dulu semuanya dari tikus gitu, dari tikus, bakteri, rayap itu isi rumah harus dikeluarkan semuanya, di-poking semuanya, dibersihkan di hati rayap semuanya gitu. Baru dimasukkan lagi furniture baru. Nah seperti itulah harusnya pemerintah kita untuk kemajuan bangsa kita. Jadi kalau menurut saya yang Caimin itu menjabat ketua partai itu kurang pas lah. Dia cocoknya jadi itu aja, ketua tukang ojek pangkalan aja kalau omongannya seperti itu. Gitu aja, terima kasih. Baik, mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini ya sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan komentar untuk sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.